Nama saya Nur Aida dengan NIM 23101251200004 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kita akan belajar bersama-sama materi tentang geometri. Nah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa tuh geometri itu? Geometri berasal dari bahasa Latin geometerin yang artinya tanah atau meteran yang dapat diartikan sebagai pengukuran. Sedangkan di dalam matematika, geometri mempelajari tentang titik, garis, bidang, benda ruang, serta sifatnya. Nah teman-teman, itu tadi definisi dari geometri. Kali ini kita akan belajar 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pangkal dan aksioma, sudut, transversal, dan kurva. Mari simak paparan berikut ini. Pembahasan yang pertama ada konsep pangkal dan aksioma. Kita bahas tentang konsep pangkal dulu ya teman-teman. Di samping sini ada tabel ilustrasi dari konsep pangkal. Yang pertama titik. Titik itu tidak mempunyai dimensi ya. Yang kedua ada garis. Garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik dan terbentuklah suatu garis. Yang ketiga ada melalui. Di sana kan ada titik P dan garis. Nah, titik P itu melalui garis 1 atau garis 1 melalui titik P. Selanjutnya ada antara. Di sana kan ada 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Titik B ini di antara titik A dan titik C. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aksioma. Di sana kan ada 2 titik yang berbeda namun dia tetap satu garis. Yang kedua ada 2 titik yang berbeda tetapi dia tidak satu garis. Di sana sudah jelaskan titik P dan titik Q itu titiknya berbeda. Selanjutnya ada 3 titik yang tidak terletak pada satu garis. Di sana ada 3 titik. Yang pertama P, A, dan Q. Titik A ini tidak satu garis sama titik P dan Q. Sampai di sini apakah kalian mengerti teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu sudut. Definisi sudut adalah 2 sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal yang sama. Jadi, pangkal sinar itu disebut dengan titik sudut. Kita masuk ke bagian-bagian sudut. Di bagian-bagian sudut ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kita bahas tentang kaki sudut. Kaki sudut adalah 2 garis yang membentuk sudut. Perhatikan gambar di samping. Di sana kan ada sudut yang kita beri variabel A, B, dan C. Nah, garis A dan B atau BA, BC atau CB itu adalah membentuk kaki sudut. Jadi dapat kita tuliskan AB dan CB. Selanjutnya, bagian sudut yang kedua ada titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara 2 garis yang membentuk sudut. Tadi kan kita telah mengetahui pertemuan 2 garis itu adalah kaki sudut. Perhatikan gambar di samping. Di sana kan ada garis AB dan garis BC. Garis AB itu bertemu dengan garis BC. Jadi titik tengahnya adalah B. Maka titik sudut pada garis tersebut adalah B. Bagian sudut yang terakhir adalah daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang terletak di antara 2 kaki sudut. Perhatikan gambar di samping. Kaki sudut
Di sini ada tabel tentang jenis-jenis sudut, definisi sudut, dan gambarnya agar memudahkan kita membandingkan definisinya, contohnya, dan gambarnya. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar tepatnya 90 derajat. Lihatlah gambar di samping. Itu merupakan sudut siku-siku. Sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari sudut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu transversal. Transversal adalah garis yang melintang miring yang memotong dua garis bujur yang sejajar. Jadi, jika ada dua garis sejajar yang dipotong, maka terbentuklah beberapa jenis sudut. Yang pertama adalah sudut sehadap yang besarnya sama. Yang kedua ada sudut yang berseberangan luar yang besarnya sama. Yang ketiga ada sudut yang berseberangan dalam yang besarnya sama. Dan yang terakhir ada sudut yang bertolak belakang yang besarnya sama. Kita bahas tentang sudut sehadap dulu ya. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada sudut yang kita beri variabel UP, QR, ST, dan UV. Dari sudut situ, sudut yang sehadap adalah sudut U sehadap dengan sudut S, sehingga dapat ditulis sudut U sama dengan sudut S. Selanjutnya ada sudut R sehadap dengan sudut V, sehingga dapat ditulis sudut R sama dengan sudut V. Selanjutnya ada sudut P sehadap dengan sudut T, sehingga dapat ditulis sudut P sama dengan sudut T. Selanjutnya yang terakhir ada sudut Q sehadap dengan sudut U, sehingga dapat ditulis sudut Q sama dengan sudut U. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sudut yang berseberangan di luar. Sebelumnya kita harus mengetahui sudut-sudut yang berada di luar. Yang pertama ada sudut U, sudut P, sudut V, dan sudut U. Itu adalah sudut yang berada di luar. Jadi sudut U berseberangan dengan sudut U. Sedangkan sudut P berseberangan dengan sudut V, maka dapat ditulis sudut U sama dengan sudut U. Sedangkan sudut P sama dengan sudut V. Selanjutnya sudut yang berseberangan di dalam. Jadi sudut-sudut yang berada di dalam itu adalah sudut R, sudut Q, sudut S, dan sudut T. Jadi sudut R berseberangan dalam dengan sudut T, maka dapat ditulis sudut R sama dengan sudut T. Dan sudut Q itu berseberangan dengan sudut S. Yang terakhir ada sudut yang bertolak belakang. Jadi pada gambar di samping, sudut yang bertolak belakang adalah sudut U bertolak belakang dengan sudut Q, maka dapat ditulis sudut U sama dengan sudut Q. Selanjutnya ada sudut P bertolak belakang dengan sudut R, maka dapat ditulis sudut P sama dengan sudut R. Selanjutnya ada sudut S bertolak belakang dengan sudut U, maka dapat ditulis sudut S sama dengan sudut U.
Yang terakhir ada sudut T bertolak belakang dengan sudut V. Maka dapat ditulis sudut T sama dengan sudut V. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kurva. Kurva di dalam matematika adalah objek yang mirip dengan garis namun tidak harus lurus. Perhatikan gambar di samping. Di sana ada kurva tertutup. Kurva tertutup adalah kurva yang ujung dan pangkalnya bertemu pada satu titik yang sama. Yang kedua ada kurva terbuka. Kurva terbuka adalah kurva yang ujung dan pangkalnya tidak bertemu pada satu titik yang sama. Yang ketiga ada kurva sederhana. Kurva sederhana adalah kurva yang tidak memotong dirinya sendiri. Perhatikan ya gambar di samping, itu adalah termasuk kurva sederhana. Selanjutnya ada kurva tidak sederhana. Kurva tidak sederhana adalah kurva yang memotong dirinya sendiri. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada contoh kurva yang tidak sederhana, dia memotong dirinya sendiri. Selanjutnya ada kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana adalah kurva ujung dan pangkalnya bertemu tapi tidak memotong dirinya sendiri. Selanjutnya ada kurva tertutup tetapi tidak sederhana. Adalah kurva yang ujung dan pangkalnya bertemu tetapi dia memotong dengan dirinya sendiri. Perhatikan gambar di samping. Di situ sudah jelas contohnya ya. Selanjutnya, kurva tidak tertutup sederhana adalah kurva yang ujung dan pangkalnya tidak bertemu tetapi dia tidak memotong dengan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kurva tidak tertutup tidak sederhana. Adalah kurva yang ujung dan pangkalnya tidak bertemu tetapi memotong dengan dirinya sendiri. Perhatikan contoh gambar di samping. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dari geometri. Selanjutnya kita akan menjawab latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, apabila sebuah bidang mengandung tepat 3 titik, maka A. Setiap garis hanya mengandung 1 titik. B. Setiap garis hanya mengandung 2 titik. C. Setiap garis hanya mengandung 3 titik. Jadi, dapat kita gambarkan dulu soalnya ya. Tadi kan bahwa ada 3 titik di suatu bidang. Kita contohkan seperti gambar di samping. Nah, gambar tersebut dalam suatu garis hanya memuat 2 titik. Jadi, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut ABD adalah. Nah, untuk menjawabnya teman-teman harus perhatikan dulu ya. Kalau di soal tersebut sudutnya berbentuk L, pasti sudut itu siku-siku ya. Nah, kita kan sudah belajar di materi sebelumnya. Kalau sudut siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat. Berarti sudut ABD ditambahin dengan sudut DBC itu hasilnya adalah 90 derajat. Di soal tersebut kita disuruh mencari sudut ABD. Berarti sudut ABD ditambahin dengan sudut-sudut yang diketahui yaitu 65 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurang 65 derajat. Nah, di sana kenapa dikurang? Karena jika plus pindah ruas menjadi kurang. Berarti sudut ABD besarnya adalah 90
derajat dikurang 65 derajat sama dengan 25 derajat. Berarti sudut ABD adalah 25 derajat. Maka jawabannya adalah A. Kalau teman-teman mau cara yang cepatnya, langsung saja ya. Sudut 90 derajat dikurang sudut 65 derajat, jadi jawabannya 25. Nah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Manakah sudut yang berseberangan luar pada gambar tersebut? Cara menjawabnya, di sana kan ada sudut 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui yang mana saja sudut yang berada di luar. Jadi sudut yang berada di luar itu ada sudut 4, 3, 8, dan 7. Jadi sudut yang berseberangan di luar adalah sudut 4 dengan sudut 7 dan sudut 3 dengan sudut 8. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Manakah yang termasuk kurva tertutup sederhana? Gambar A itu merupakan kurva tertutup tidak sederhana karena ujung dan pangkalnya itu bertemu pada satu titik yang sama. Tapi dia memotong dengan dirinya sendiri. Itu bukan termasuk ciri-ciri dari soal tersebut ya. Gambar B itu juga bukan termasuk kurva tertutup sederhana karena gambar tersebut merupakan ciri-ciri dari kurva terbuka. Nah, kalau gambar yang C itu merupakan ciri-ciri dari kurva tertutup sederhana karena ujung dan pangkalnya bertemu pada satu titik yang sama, tetapi dia tidak memotong dengan dirinya sendiri. Jadi, jawaban soal nomor 4 adalah C ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang geometri. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.